jelasin materi kewarganegaraan bab 5 yang berjudul Bagaimana Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dalam Demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. A. Menelusuri konsep dan urgensi harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dalam tradisi budaya Indonesia, semenjak dahulu, tak kala wilayah Nusantara ini diperintah raja-raja. Kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan asiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa reserve sebagai bentuk penghambatan total. Keadaan yang lama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, baik pada zaman penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang sangat relatif singkat. Horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Lambat laun terbentuklah mekanisme mengalahkan diri dalam tradisi budaya Nusantara. Bahkan dalam tradisi Jawa, alasan kewajiban mengalahkan hak telah terpatri sedemikian kuat. Mereka masih asing terhadap diskursus hak. Istilah kewajiban jauh lebih akrab dalam dinamika kebudayaan mereka. Walaupun demikian, dalam sejarah Jawa, selalu saja muncul pemberontakan-pemberontakan petani, perjuangan-perjuangan kemerdekaan, atau protes-protes wong cilik melawan petinggi-petinggi kemerdekaan. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban. Para perjuangan kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijarah. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Bagaimanakah hubungan keduanya? Yuk kita bahas. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan suatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seorang berkaitan dengan hak orang lain. Dan begitu pula sebaliknya, mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasannya, Mill 1996, yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang menurutnya tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain demi kepentingan diri sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri. Bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. B. Menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga Indonesia. Pada uraian di bagian A tadi, kita memperoleh pemahaman bahwa tradisi budaya Indonesia semenjak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Mekanismenya adalah kepatuhan tanpa reserve rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini raja atau sultan, sebagai bentuk penghambatan secara total. Keadaan yang sama berlangsung tak kalah selama masa penjajahan di Nusantara. Keadaan yang sama
berlangsung tak kala masa penjajahan di Nusantara, di mana horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dua kekuatan inilah yang mengkonstruksi pemikiran rakyat di Nusantara untuk mengedepankan kewajiban dan dalam batas-batas tertentu melupakan perolehan hak walaupun pada kenyataannya bersifat temporal karena semestinya terekam dalam Max Havelaar rakyat yang tertindas akhirnya memberontak menuntut hak-hak mereka. Pergerakan budaya rupanya mengikuti dinamika kehidupan sosial politik di mana tak kalah hegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan kebebasannya, maka terjadilah perlawanan kaum tertindas di mana-mana, menuntut hak-haknya yang dirampas. Sejak itulah konsep hak mulai lebih mengemukakan dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Saat dewasa ini, kita menyaksikan fenomena yang anomali di mana-mana orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan. Namun, pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban, mereka itu tampaknya kehilangan gairah. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara warga negara Indonesia. Yang pertama, kita masuk kepada sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Yang pertama ada Magna Carta, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintah yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Yang kedua ada Revolusi Amerika. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan. Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776, merupakan hasil dari revolusi ini. Yang ketiga ada Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration des droits de l'homme et du citoyen, atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Dihasilkan oleh Revolusi Prancis, pernyataan ini memuat 3 hal, hak kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Entitas negara persatuan dan dari bangsa multikultur seperti Indonesia hanya bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri di atas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang berlaku segenap warga dan elemen kebangsaan. Mendeskripsikan esensi dan urgensi, harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. Pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan, dan kebudayaan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Yang pertama ada agama. Bangsa Indonesia itu dikenal dengan bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah.
sebelum datangnya pengaruh-pengaruh agama besar ke tanah air kita. Karena itu, dalam perkembangan bangsa kita mudah menerima penyebaran-penyebaran agama besar itu. Rakyat kita mulai menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakini. Yang kedua ada pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi dengan sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan, kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tinggi berupa peradaban. Yang keempat ada pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan Ihwal, Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia atau Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai pendukung.